Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Karena kalau dijadikan ajang pertempuran antara dua kekuatan, maka bangsa kita akan menjadi korban. Karenanya dikeluarkan maklumat yang akan dibacakan oleh saudara Yahya Stakuf. Adanya upaya secara sistematis melalui media massa untuk merusak reputasi seseorang. Dalam bahasa umum dinamakan karakter assassination. Jika keselamatan negara jadi taruhannya, tindakan tegas akan saya ambil. Tidak peduli siapapun. Jadi karena itu saya tidak pernah mikir diri saya sendiri. Ini sudah kegilaan di luar batas. Gus! Pengawal! Gus Dur! Atau no? Satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Suhail bin Amr memberi sekian poin, semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak pertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir, sehingga menjadi fikih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka ingin damai, kamu harus menuruti itu. Sehingga damai itu pula yang zaman era Gus Wahid, ketika beliau menginginkan negara berdasar Islam, itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan, Pebuki, juga tadi Gus Solahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era Muktamar Situbondo, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, didukung oleh Gus Dur karena zaman itu beliau kalah sepuh sama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi itu fikih-fikih yang saya menjadikan pengagum Gus Dur, karena ibadah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalah adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama Kiai Haji Solahuddin Wahid berkenan saya cara berpikir begini untuk Gus Dur. Jadi watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya, karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa dzurriatan thayyibah. Mbah Hasyim Asy'ari adalah terhitung sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam. Kitab ini diterjemah beberapa kali, sebagian oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, dan saya pastikan di antara perilaku atau manhaj Mbah Hasyim adalah, ini saya baca guru-guru beliau, kemudian ada perilaku yang persis ditiru Gus Dur. Jadi itu bukan sekedar bukan sekedar mitos atau kebetulan, beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbah Hasyim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Hasyim, kemudian ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail, ya saya ulang lagi, ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau ngendikan, kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau. Kamu harus menerima Islam ini secara al-bayyinah, secara argumentatif, secara logika yang benar, jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Mbah Hasyim mendorong khurriyatul fikri. Orang itu harus merdeka dalam berpikir. Itu pula yang mengilhami Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir, karena itu habitat asli. Karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua.